Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, adalah merupakan sebuah kewajiban seorang hamba saat ini kita berucap alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat berislam, nikmat sehat walafiat, nikmat luang waktu, nikmat hidayah. Walaupun di tengah-tengah aktivitas kerja, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih membukakan pintu-pintu kebaikannya untuk kita sekalian agar kita bisa berkumpul di tempat yang mulia seperti ini. Jamaah sekalian sidang Jumat rahimakumullah, di Jumat ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban jamaah. Jangan lupa, sudah tanggal berapa ini? Kita sudah masuk di tanggal 10 bulan Sya'ban. Begitu cepat jamaah. Berarti Ramadan sudah sangat dekat dengan kita. Pertanyaan khotib satu, sederhana. Sudah sampai mana persiapan kita untuk menyambut Ramadan? Sudah sebatas mana keseriusan kita ketika kita mendengar Ramadan? Sudah 1 bulan lagi, 20 hari lagi, semakin cepat waktu. Atau apakah kita dengan kesibukan bekerja kita biasa-biasa saja? Tidak ada yang kita persiapkan, tidak ada yang spesial dari kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, mari kita mencontoh kepada Rasulullah SAW. Kurang lebih ada 3 amal soleh yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban ini sebagai salah satu tolak ukur latihan kita. Ibarat sebuah kontestasi atau perlombaan, sebuah cabang olahraga, Ramadan adalah merupakan salah satu kontestasi akhirat paling besar seluruh kaum muslimin dunia, yang predikat pemenangnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang mana orang-orang bertakwa adalah mereka orang-orang mulia, yang paling Allah muliakan di sisinya. Seserius apa kita ingin menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan nanti? Yang menentukannya ada di bulan Sya'ban. Amal soleh yang pertama yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Mari jamaah, aktivitas kerja kita berat, Ramadan itu perlu dilatih. Jangan sampai nanti ketika Ramadan datang, badan kita kaget, diajak puasa, ternyata ada gejala-gejala lain. Oleh karenanya perlu dilatih. Hal ini sebagaimana contoh dari Rasulullah SAW. Salah seorang istri Rasulullah, yakni Aisyah radhiyallahu anha, menuturkan, "Walam arahu sha'iman min syahrin qattun aktsara min siyamihi min Sya'ban, kana yasumu Sya'bana kullah." Rawahu Muslim bisnadis sahih. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan tentang kebiasaan Rasulullah di bulan Sya'ban. Apa kata Aisyah? Saya belum pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa dalam 1 bulan sebanyak puasa yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Dan saya dapati di bulan Sya'ban tersebut Rasulullah seakan-akan seperti puasa sebulan penuh. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih. Rasulullah orang yang dijamin surga.
kekasih Allah, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang paling bertakwa kepada Allah, dia saja berlatih berpuasa di bulan Sya'ban selama 1 bulan. Bagaimana dengan kita? Mari kita mencontoh. Bagi kita yang mencintai Rasulullah, contohlah beliau, jamaah sekalian. Masih ada kesempatan, masih di tanggal 10, beberapa hari ke depan masih ada waktu. Gunakan waktu luang kita di hari-hari libur, di hari-hari sip selain sip 1 misalnya, bisa kita puasa sunnah, bisa. Salah satunya kita mencintai Rasulullah, mengikuti contoh Rasulullah SAW, mendapatkan 2 keutamaan: 1 pahala sunnah puasa, 2 pahala ittiba kepada Rasulullah SAW. Amal soleh yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban sebagai salah satu latihan buat kita adalah membayar hutang-hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu. Mari hitung, koreksi kepada diri kita, berapa tahun lalu kita batal puasa karena kerja, atau karena sakit, atau karena perjalanan mudik. Jangan-jangan sampai saat ini kita lupa dan kita tidak memperdulikannya. Padahal hutang puasa Ramadan tidak terbayarkan kecuali dengan qadha puasa. Kecuali memang ada uzur syar'i yang dilimpahkan dengan kewajiban-kewajiban yang lain seperti bayar fidyah. Tetapi untuk golongan-golongan tertentu. Tetapi untuk yang sakit dan dalam perjalanan, Allah Subhanahu wa taala secara khusus, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ia ditinggalkan pada hari-hari yang lain sebagai penggantinya. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Ini perintah Allah, jemaah. Mari kita koreksi sama-sama, jemaah sekalian. Hitung, ingat-ingat berapa hutang puasa kita tahun lalu. Jangan sampai terlewatkan bulan Sya'ban ini. Bagi yang menjalankan puasa mengganti puasa Ramadan tahun lalu, menjalankan puasa ibadah puasa sunnah bulan Sya'ban akan mendapatkan beberapa keutamaan. Puasa mengganti mengqadha puasa, puasa wajib, juga puasa di bulan Sya'ban mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Ada contoh dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah istri Rasulullah terbiasa membayar puasa Ramadan, membayar hutang puasanya di bulan Sya'ban. Hal ini beliau katakan, kana yakunu fa alayya as-shaumu min Ramadan famastati'u an aqdiya illa fi Sya'ban. Rawahu Bukhari wa Muslim bi sanad sahih. Aku dahulu punya kewajiban hutang puasa, aku tidaklah bisa membayarnya hutang puasa tersebut kecuali pada bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dengan sanad yang sahih. Ini contoh dari istri Rasulullah, orang yang terdekat dengan Rasulullah. Dan amal soleh yang ketiga yang harus kita jadikan latihan adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Mari kita latih diri kita. Para ulama mengatakan syahrul Sya'ban syahrul Qura. Para ulama terdahulu mereka kembali kepada Al-Quran. Buka tuh mushaf kalau waktu istirahat kerja, coba-coba buka di rumah. Yang punya mushaf di rumah dibuka, dibaca kembali. Biasakan untuk melatih diri sebelum datangnya Ramadan. Karena Ramadan sekali lagi saya katakan perlu latihan. Terkadang azam kita terlalu berlebihan. Kita ingin bulan Ramadan itu kita khatam Quran 1-2 kali. Tetapi tekad kita yang tidak mendukung kita semuanya. Hanya ada sekedar keinginan, tidak ada tekad. Tidak mungkin jadi jamaah. Oleh karenanya perlu dilatih. Demikian khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan siang ini. Mudah-mudahan dapat menjadi nasihat buat diri saya pribadi khususnya dan untuk jamaah sekalian. Aqulu qouli hadza. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah, jika kita tidak siap-siap, ini bahaya. Ini bahaya jika kita tidak siap-siap. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama, Al-Imam Az-Zur'i rahimahullah ta'ala mengatakan, at-tahawun bil amri idza hadara waqtuhu. Kewajiban telah nampak di depan mata kita, namun kita tidak siap melaksanakannya. Dan ketidaksiapan tersebut beliau katakan adalah merupakan salah satu bentuk meremehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu perintah Ramadan itu wajib untuk seluruh kaum muslimin. Wajib untuk kita.
Oleh karena kita perlu latihan jamaah sekalian. Akhirnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Walaupun dalam rangka bekerja, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan-kesempatan terbaiknya untuk memaksimalkan ibadah Ramadan di tahun ini.